Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai Sapaan Teduh, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan atas hari baru yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan memulai hari ini dengan merenungkan sabda-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari ini untuk setia pada firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberi pengertian dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan orang-orang di kota Efesus pada masa itu untuk melihat dirinya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dan menggunakan istilah bait Allah yang kudus di dalam Tuhan ini mengingatkan semua pembaca penerima surat pada zaman itu bahwa dulu bangsa Israel itu mempunyai bait Allah dalam bentuk fisik, di mana gedung itu, bait Allah yang dibangun gedung mewah itu ternyata dihancurkan oleh manusia. Bangunan seindah apapun ternyata masih bisa dihancurkan oleh manusia. Dan di dalam perjanjian baru, bait Allah itu atau bait Allah yang kudus itu bukan lagi hanya sekedar gedung, bangunan bait Allah, tetapi jemaat itu sendiri. Jadi bangunan iman dan bangunan jemaat itu sendiri. Dengan kata lain, gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khusus di Efesus 2 ayat 21 ada kata-kata di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Kalau kita pernah melihat satu bangunan, entah itu rumah, gereja, kantor, toko, apapun bentuk bangunannya, semua bangunan itu perlu banyak material. Mungkin dibutuhkan batu bata, semen, dan masih banyak hal-hal lain. Tetapi ketika semua material itu dijadikan satu bangunan, maka ketika jadi, bangunan itu disebut sebagai namanya. Rumah, kantor, gereja, dan sebagainya. Tidak lagi disebut satu persatu nama-nama material yang membuatnya berdiri. Demikian juga jemaat, ataupun gereja, ataupun juga bait Allah. Itu tidak untuk disebutkan satu persatu nama-nama personalnya atau kelompok tertentu, tetapi sudah menjadi bait Allah yang kudus, sudah menjadi satu kesatuan yang tidak lagi terpisahkan dan tidak untuk diagungkan ataupun dijunjung satu bagian ataupun sekelompok saja. Jadi sudah menjadi satu bangunan, bait Allah yang kudus, yaitu jemaat Tuhan sendiri ataupun gereja. Tandanya satu jemaat,
itu sudah menjadi bait Allah yang kudus. Tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rapi tersusun itu adalah sesuatu yang kita semua senangi. Meja tempat kerja atau tempat belajar pun kalau berantakan itu membuat semangat kita tidak terlalu besar. Tapi kalau rapi tersusun, semangat untuk bekerja, belajar, produktif itu lebih luar biasa. Demikian juga rumah yang berantakan dengan rumah yang rapi. Kita semua lebih menyukai rumah yang rapi. Semuanya kita akan lebih memilih yang rapi. Demikian juga seluruh bangunan yang rapi tersusun. Bait Allah yang kudus itu bait rapi tersusun. Dengan kita lihat dengan interaksi antar sesama anggota jemaat. Interaksi antara hamba Tuhan dengan jemaat. Rapi. Dalam arti apa? Kita tahu konteks. Kita sedang berbicara kepada siapa. Pada waktu apa, kita tahu tempat, lalu perkataan yang rapi, tertata, kita ucapkan pada momen yang tepat, pada tempat yang tepat, kepada orang yang sesuai. Itulah perkataan yang rapi. Pelayanan yang rapi, orang-orang yang sudah punya tanggung jawab sebagai badan pekerja, sebagai pengurus, sebagai orang-orang yang memang bekerja melayani Tuhan. Rapi artinya ingat bagiannya masing-masing, tanggung jawabi, jangan berdiam diri ketika tidak bisa, komunikasikan juga dengan baik. Itulah yang namanya rapi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sehingga bangunan iman itu adalah benar bangunan jemaat yang kudus, yang adalah milik Allah. Bukan sesuai dengan keinginan manusia, tapi sesuai dengan keinginan Allah saja. Kiranya kehidupan kita, kehidupan berjemaat kita, kehidupan keseharian pekerjaan dan juga pelayanan kita boleh menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bahkan hidup kita persembahkan sebagai bait Allah yang kudus. Kita jadikan itu tempat di mana Tuhan terpuji dan termulia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan firman-Mu yang kami sudah boleh dengarkan di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk menjaga diri kami, menjaga hati kami, kehidupan kami secara pribadi, kehidupan kami secara komunal. Kami boleh jadikan itu persembahan bagi Tuhan, tempat di mana nama Tuhan saja yang dimuliakan dan semuanya Tuhan boleh tertata dengan rapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami hari ini berdoa bagi gereja Tuhan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat yang ada di GBKP Depok Lenteng Agung dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan beri kesehatan. Tuhan juga berkati pendeta kami, Pendeta Girsang yang melayani di Runggun Depok Lenteng Agung, dan juga keluarga Tuhan yang senantiasa berkati pelayanannya. Tuhan mampukan pertua, diaken, dan emeritus kami juga yang ada di Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan juga yang memberkati kehidupan keluarga mereka dan juga pelayanan hamba-hambamu ini. Kami serahkan Runggun ini Tuhan dalam tangan-Mu, dalam pelayanannya semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan kiranya senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.